Baik, hari ini temanya kembali lagi tentang keluarga. Ya mungkin ada yang bertanya, kemarin 5 minggu berturut-turut tentang keluarga. Lalu ada ada perjamuan kudus, balik lagi keluarga. Ya. Kenapa demikian? Ya ini hal yang berbeda tetapi ya tentang keluarga juga. Kemarin itu seminar tengah tahun, kalau ini eksposisi. Eksposisi dari 1 Petrus pasal 3. Dan kita akan kembali mempelajarinya secara bersama-sama dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 7. Ya, nanti yang kita pikirkan tentang relasi suami istri. Ya, kita akan baca ayatnya dengan perlahan-lahan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kalau bagi pengagum ajaran feminisme, maka baca perikop ini langsung protes. Ya, kenapa? Katanya bicara tentang keluarga, tapi hampir semua ayatnya bicaranya tentang istri yang harus tunduk kepada suami. Penjelasannya banyak benar, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lalu apa? Harus taat kepada suami untuk memenangkannya. Berarti apa? Berarti suaminya antara dua, bukan orang Kristen atau orang Kristen tapi tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Harus tetap tunduk katanya. Ayat 3 sampai ayat 5 dibilang nggak boleh dandan lah, nggak boleh kepang, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai baju cantik. Ya, terus isi lemari untuk apa? Baju yang indah-indah. Ayat tentang suami harus mengasihi istri cuma 1 ayat. Di ayat 7. Ya, hidup kadang-kadang tidak adil ya. Wah, nggak begitu ya, nggak begitu. Jangan salah paham dulu. Kenapa jangan salah paham? Karena kalau kita mau baca di ayat-ayat sebelumnya kita akan mengerti. Di pasal 2 itu memang ini tentang ketaatan, tentang ketundukan. Di pasal sebelumnya bahas tentang bagaimana masyarakat harus taat kepada pemerintah dengan penjelasannya. Lalu dilanjutkan dengan zaman itu masih ada perbudakan ya, masih ada hamba-hamba yang dibeli. Nah, seorang pelayan atau seorang budak harus taat kepada tuannya. Walaupun dia sudah menjadi Kristen. Kan menjadi Kristen dibebaskan dari perbudakan dosa. Tapi tidak serta-merta dia tidak lagi jadi budak atau di profesinya yang semula. Tetap harus tunduk dan taat kepada tuannya. Dan perbudakan bertahan cukup lama ya. Baru di abad 20 perbudakan baru dilarang.
Ya, sebelumnya selama ribuan tahun itu menjadi praktik yang biasa. Dan lalu berbicara tentang ketaatan sekarang masuk dalam kehidupan berumah tangga. Harus ada ketaatan, harus ada ketundukan. Kalau anak kepada orang tua, rasa-rasanya tidak perlu diberikan penjelasan panjang. Kenapa? Karena memang dari umurnya bedanya jauh banget. Ya. Tetapi suami dan istri seringkali tidak mudah. Ya, seringkali tidak mudah. Ini kalau di zaman sekarang ini seolah-olah hamba Tuhan dapat WA dari kumpulan satu suku yang sama-sama ada di satu kota, lalu banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Lalu mereka lapor sama seorang hamba Tuhan yang kebetulan dari suku yang sama. Amang Pandita, jadi ketahuan ya suku apa ya. Pak Pendeta, ya, tolong dong nasihatin nanti pas perkumpulan marga ya, supaya laki-laki itu mengasihi istrinya. Kami ini menderita sekali. Ya, kalau kami yang ngomong nanti kena lagi dari suami. Ya, jadi Pak Pendeta yang ngomong. Nah, lalu nanti pas di perkumpulan ada acara, entah arisan atau apa, disitulah dibicarakan. Atau paling tidak pakai WA group. Ya, pagi bikin renungan tentang suami istri yang harus saling mengasihi, harus saling menghargai. Nah, tetapi di zaman itu nggak ada WA. Ya, Rasul Petrus dapat laporan. Caranya bagaimana? Email, nggak ada juga. Adanya tulis surat. Tulis surat kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai kota, di berbagai desa. Ya, di pasal 1 dibahas itu di daerah Asia Kecil. Kalau sekarang di daerah Turki dan sekitarnya. Bagaimana terjadi beberapa masalah dan ini bukan bicara tentang orang tertentu atau keluarga tertentu. Tetapi Rasul Petrus berbicara secara general. Rupanya banyak orang-orang Kristen baru. Ya, dan khususnya sebagian adalah ada pasangan-pasangan suami istri yang tadinya bukan Kristen dua-duanya. Lalu istrinya duluan percaya. Ya, istrinya duluan menjadi Kristen. Suaminya belum. Ya, atau lalu suaminya ikut istri tapi tidak hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah diberitakan atau dicatat dalam surat bagaimana seorang istri itu harus tunduk kepada suami walaupun suaminya belum percaya kepada Tuhan. Ya, ataupun suaminya belum sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen yang diharapkan dan dikenan oleh Tuhan. Nah, ini yang menarik. Kalau wanita itu kan umumnya mengandalkan apa? Perasaan. Umumnya, enggak semua ya. Pria umumnya mengandalkan pikiran. Ya. Jadi kalau ada mau pria percaya biasanya dia butuh apa? Butuh penjelasan-penjelasan yang argumentatif, yang sistematis, yang logis, baru percaya. Tetapi zaman itu belum ada kitab-kitab yang dicetak secara massal, belum ada mesin cetak. Maka Injil firman Tuhan diberitakan secara apa? Secara lisan. Dan biasanya itu yang pertama menyentuh hati. Menyentuh hati, apalagi kalau penginjilan pribadi. Ya kan, kecuali di kelas kuliah yang mungkin sangat argumentatif. Nah, karena itu banyak kelompok wanita yang duluan percaya. Dan biasanya wanita lebih loyal, biasanya. Pada umumnya terbukti, waktu Yesus mati, Yesus dikubur, yang nengok duluan siapa? Para wanita. Karena mereka begitu setia, mereka begitu loyal, walaupun mungkin secara fisik lebih lemah, tetapi secara mental, secara kesetiaan, itu mereka seringkali lebih baik daripada para pria. Nah, maka bagaimana memenangkan
para pria atau para suami yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, atau mereka belum sungguh-sungguh bertobat dalam kehidupannya. Nah, kalau seorang wanita dengan cara menjelaskan, mendebat suaminya, sulit. Ya, sulit. Sampai sekarang pun sulit. Jangankan wanita, coba kita cari tahu atau kita survei dari perdebatan-perdebatan, katakanlah debat antar agama, ya, atau debat antara orang yang ateis dengan yang percaya Tuhan. Berapa banyak sih orang yang dimenangkan melalui perdebatan? Kebanyakan berakhir dengan sakit hati. Yang menang jadi bangga, sampai situ aja. Yang kalah jadi malu, selesai dan sakit hati. Dan berusaha untuk serangan balik mengalahkan lagi. Ya. Walaupun memang ada yang dimenangkan. Maka pemberitaan melalui cara-cara argumentasi, penjelasan yang bagus, oke enggak? Oke. Tapi itu hanya satu sisi. Ada sisi lain yang sering kali dilupakan. Dan itu yang diminta oleh Rasul Petrus. Yaitu apa? Dengan kelakuan. Ya. Dengan kelakuan. Dengan sikap. Dengan perkataan yang baik. Dengan tetap menghormati suami, pasangan. Walaupun mereka belum percaya kepada Tuhan. Coba, saya mau ceritakan 2 cerita, ya nanti Bapak Ibu, para pemuda, pemudi boleh menilai. Yang pertama gini, istri berkata kepada suami, "Pak, saya itu udah memberitakan firman kepada kamu berapa kali, udah berapa tahun, masa sih nggak ngerti-ngerti, keras kepala sekali Papa ini. Nanti kalau Papa nggak percaya, kita nggak ketemu nanti di akhirat. Ya. Saya ke surga, Papa ke sebelahnya." Ya. Nah, kira-kira akan bertobat atau susah bertobat kalau caranya seperti ini? Saya mau jelaskan ya, Allah Tritunggal ini seperti ini loh Pak. Gini, harus ngerti Bapak. Ya, mikir gitu misalnya. Tapi ada satu kisah lagi. Ada satu kisah. Pasangan ini sama-sama tadinya bukan orang Kristen. Lalu si istri duluan jadi Kristen. Dan dia hidup sungguh-sungguh sementara suaminya begitu kerasnya. Apa kamu hari Minggu ke gereja terus, tengah minggu persekutuan. Lebih baik saya bisnis terus. Kalau nggak kerja nggak bisa makan. Gimana bisa dapat cuan? Kalau dikit-dikit ibadah. Ya. Uang itu dicari, bukan jatuh dari langit. Ya. Si istri nggak menjawab, nggak melawan. Ya dia mendengarkan aja. Tapi dia terus tekun mendoakan suaminya. Ya. Tugasnya sebagai istri semua dikerjakan dengan baik. Dia mengasihi suaminya, walaupun suaminya kasar, bahkan menghina imannya. Bahkan kadang kala pulang udah malam mabuk. Mabuk sempat jatuh di depan, kena pagar kepalanya, lalu istrinya membalut lukanya. Dengan sabar. Didoakan, suaminya marah, "Jangan doain saya, kita beda server." Ya. Istrinya enggak melawan. Istrinya tetap baik. Dia rawat suaminya. Sampai satu kali istrinya jatuh sakit. Cukup serius. Dan ketika suaminya memandang kepada istrinya berupaya untuk tetap tersenyum. Suaminya menggenggam tangan istrinya. "Saya begitu jahat kepada kamu bertahun-tahun pernikahan kita. Kok nggak ada sih kamu marah-marah sama saya? Kamu nggak pernah maki saya? Kamu nggak pernah paksa saya ikut imanmu?" Istrinya matanya berkaca-kaca. Dia katakan kepada istrinya, "Sayang, Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Walaupun saya enggak layak, tapi Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni saya. Maka siapakah saya yang
tidak layak untuk membencimu, tidak layak untuk memakimu, karena kamu suamiku. Sebagaimana saya taat kepada Kristus, saya juga tunduk kepada kamu sebagai suami. Maka suaminya langsung meneteskan air mata. Langsung tersentuh hatinya. Dikatakan, oh ternyata itu kasih. Saya nggak pernah ngerti sebelumnya. Tetapi sekarang saya bisa merasakannya. Singkat cerita, istrinya mendapat kekuatan besar. Karena suaminya bertobat. Dan akhirnya istrinya sembuh. Dan mereka mengalami pemulihan. Di dalam keluarga, sebagai suami istri yang sama-sama cinta Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian ataupun mbak-mbak di gereja ini ataupun yang mengikuti secara online, seringkali perdebatan kata-kata itu tidak menghasilkan apa-apa selain semakin menambah eskalasi pertengkaran di dalam rumah tangga. Apalagi laki-laki. Pride-nya tinggi, ya. Pride-nya tinggi, padahal ya. Gayanya selangit, susah minta maaf. Saya juga termasuk jenis ini, ya. Perlu terus melatih diri untuk merendahkan hati. Ya. Maka seringkali tindakan, kelemah lembutan, ketenangan, kesabaran, kesalehan itu seringkali lebih bermakna daripada repetan-repetan rohani. Bacakan ayat, lalu doakan suaminya. Tuhan pertobatkan dia, lembutkan hatinya, yang keras kepala, dan lain sebagainya. Nah, seringkali tindakan itu lebih kuat pengaruhnya daripada untayan beribu-ribu kata. Kalau tidak disertai dengan ketulusan, keikhlasan. Nggak gampang ya, nggak gampang. Tapi ini sudah banyak kisahnya, Laki-laki dimenangkan dengan kesalehan istrinya. Saya sendiri sudah melihat, Tetapi memang tidak pasti. Di ayat 2 dikatakan pakai kata jika mereka, jika para suami yang belum percaya itu melihat, atau jika suami yang belum hidup sungguh-sungguh dalam iman Kristianinya melihat bagaimana murni dan salehnya hidup dari pasangannya. Ya. Maka ini yang menjadi perenungan khususnya bagi para istri atau bagi para calon istri. Ya. Jalanilah hidup yang murni, yang saleh, ya. Kalau di versi King James Version dikatakan ditambah yang dibarengi dengan takut. Ya, takut maksudnya bukan ketakutan yang negatif, tetapi hormat, reverent. Ada juga terjemahan lain bilang respectful, ya, dengan hormat kepada suami. Jangan pikir saya akan tunduk kalau dia lebih pintar dari saya. Saya akan tunduk kalau dia lebih kaya dari saya. Saya akan tunduk kalau dia berdoanya lebih sungguh-sungguh dari saya. Kalau dia baca Alkitab lebih banyak dari saya. Kalau dia lebih rajin ke gereja daripada saya. Kalau dia lebih rajin pelayanan daripada saya. Bukan begitu. Ya. Tetapi dikatakan karena tunduk kepada Allah. Maka dia sadar, dia tetap hidup saleh, dia tetap tunduk kepada suami. Percayalah, lakukanlah dan lihat apa yang akan terjadi. Ya. Lalu di ayat ketiga, dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Coba saya lihat. Udah taat firman Tuhan semua, gak ada yang dikepang ya. Yang dikepang kuda Pak, kuda kepang. Ya. Ada yang memakai perhiasan emas? Nggak ada ya, adanya gold plated ya. Cuma sepuh doang. Ya. Atau memakai pakaian yang indah-indah. Ini masih banyak yang indah-indah nih. Wah, tapi lumayan lah ya, ada 3 yang dikatakan 1 dilakukan. 2
2 tidak dilakukan, mengepang-ngepang nggak ada, lumayan ya. Memakai perhiasan emas nggak ada atau jarang, atau gold plated doang ya, lumayan. Pakaian masih indah nih, wah. Jadi harus pakai baju yang gembel-gembel. Ya enggak juga ya, bukan itu maksudnya. Nah, ini ada bantuan bukan lukisan ya, ini rekayasa artificial intelligence ya. Ini, nah coba yang bujangan, yang jomblo-jomblo. Kalau ngelihat ini ada beberapa pilihan, pilih yang mana ya. Kayaknya kalau ngelihat secara fisik ini dikepang-kepang, pakai emas, perhiasan, mutiara, pakai baju yang indah, baju sutra. Ya. Kayaknya kalau ngelihat penampilan fisik, nggak usah milih ya, ambil aja dapat yang mana pun cakep juga ya. Cakep semua. Cakep semua. Nah kalau orang pakai pakaian, pakai perhiasan, emas, rambut dikepang-kepang, ya, itu kalau pergi gitu ke gereja, kira-kira lamaan dia menyiapkan penampilan atau lamaan ibadah di gereja? Itu kepangnya ribet loh. Itu model terbaru di zaman Rasul Petrus. Ya. Ke salon yang paling bagus, hairstylist yang paling jago. Ya. Sekarang udah jarang ada ahli yang mengepang-ngepang dengan begitu indahnya. Itu jarang. Ya. Wah ini bagus sekali. Harus matching antara jenis kepangan dengan yang di belakang, dengan kalung, dengan gelang, dengan baju. Harus cocok. Ya. Kalau enggak keren. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira bagaimana? Ya. Kira-kira bagaimana? Apakah itu menjadi pusat perhatian atau enggak? Ya. Kalau begini ada yang begini di gereja kita, waduh mungkin ibu-ibu lain mulai was-was ya. Gitu. Mulai was-was. Ada yang full ya, stok perhiasannya dipakai semua. Nggak ada yang tinggal di rumah, nggak ada yang tinggal di berangkas. Dibawa semua jadi toko emas berjalan. Ya. Pakai baju juga selalu yang limited edition. Yang orang nggak punya. Ya. Cuman keluar model ini cuma ada 50 di dunia, di Indonesia cuma 1. Waduh. Nah, bagaimana itu? Tapi jangan salah paham. Ya. Bukan berarti nggak boleh punya, nggak boleh pakai. Tapi lihat konteksnya, lihat kegunaannya. Memang zaman itu dan di bagian kitab lain juga disebutkan hal yang sama. Di Timotius juga dibilang gitu. 1 Timotius 2 ayat 9 bilang gini. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Zaman itu mayoritas mungkin sampai 90% orang Kristen itu dari golongan apa? Nona dan ratu, Miss Queen, ya, Miss Queen, ya, Miss Queen ya, biar enak dengarnya. Nah, jadi itu akan mengakibatkan apa? Kesenjangan sosial, ya. Tentu ada juga dari golongan ningrat, pasti ada. Yang kalau berkepang-kepang pakai perhiasan emas, mutiara, baju indah ini pasti orang kaya. Ya, pasti orang kaya. Golongan ningrat. Ya. Jadi harus tahu menempatkan kalau mungkin di acara kerajaan ya atau acara-acara penting boleh-boleh saja. Tetapi misalnya dalam pertemuan jemaat atau di keseharian pergi ke pasar ya nggak perlu. Ya, nggak perlu. Maka di sini Rasul Paulus mendorong para wanita di zaman itu untuk apa? Berpakaianlah sederhana. Dengan cara apa? Mengejar hal-hal yang batiniah. Ya, mengejar hal-hal yang batiniah. Jangan fokus kepada perhiasan-perhiasan lahiriah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah.
Ini ada dua kualitas yang disebutkan di sini. Lemah lembut dan tentram. Ya. Kalau wanita lemah lembut, ya kan, pasangan mau marah nggak jadi. Ya. Misalnya suaminya lagi kesel, ya pulang dari kantor marah-marah, tiba-tiba istrinya, kenapa Pak? Waduh, sini saya bukakan jasnya, langsung itu. Tensinya langsung turun, set. Mau marah udah nggak jadi. Ya, jadi itu mengantisipasi. Lalu tentram. Hati yang selalu tentram itu, wah ini sangat bagus. Juga tadi antisipasi kalau ini penanggulangannya. Ya, dia nggak akan mudah terbawa suasana. Kebanyakan kita, kalau pasangan kita baik, kita baik. Kalau pasangan kita emosi, kita juga emosi. Ya, kita hanya seperti tembok. Kalau dia teriak, kita pantulin. Baru kita bilang, saya nggak marah gara-gara kamu. Ya, pasangan kita yang kita salahkan. Padahal kalau sifat lemah lembut dan tentram, tenang, maka itu akan meredam. Ya, meredam. Jadi kalau suasana emosi menjadi terkendali. Ya, percayalah. Coba praktikkan. Kalau pasangan lagi emosi, jangan ikut-ikutan, jangan disaut-saut, ya. Apalagi dilawan-lawan, ya kan? Apalagi dengan kata-kata mengungkit-mengungkit yang lalu lagi. Waduh, tambah jadi. Akhirnya energi kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Harusnya kita memakai energi untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan itu sangat berharga di mata Allah. Ya. Tentu kita tidak mengesampingkan temperamen orang beda-beda. Ya. Ada yang dominan atau koleris, ada yang memang pembawaannya kalem. Tetapi berupayalah untuk apapun temperamen kita, cobalah untuk terus bisa mengendalikan diri. Pilih dan pilah kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Ya. Kalau istilah orang bilang, ngomong nggak pakai mikir, ya. Sebenarnya kalau diperiksa saraf dia ngomong karena lewat otak juga, ya. Tapi tidak melalui pertimbangan yang matang. Makanya kalau mau ngomong timbang dulu. Kalau pakai kata ini, pakai kalimat ini, kira-kira bagaimana? Bisa diterima nggak? Karena kadang maksudnya baik, karena kalau pilihan diksinya salah menjadi tidak diterima. Akhirnya jadi tidak sampai tujuannya. Nah, tetapi kalau bisa disampaikan dengan baik, akan sangat bagus. Nah, contoh perhiasan, ya kalau barang penting zaman dulu contohnya ini. Ada Gucci. Gucci yang sederhana, sampai Gucci yang indah, sampai ada Gucci keramik. Bawanya berat, ya harus dipikul, diangkat. Tapi di zaman modern, Gucci tidak lagi diangkat dan dipikul, tapi ditenteng. Ya, itu Lady Di, ya gambar Lady Di sebelum dia die, ya itu Gucci yang model bambu, serat bambu, ya satu lagi ada Gucci yang legend banget tahun 1961, coba lihat di kiri kanan saudara, Gucci bukan, atau yang Gucci KW3, ya. Nah jadi boleh saja berdandan sebenarnya untuk konteks zaman sekarang. Konteks zaman itu memang jangan, karena satu menjadi ketidakseimbangan di dalam sosial kemasyarakatan. Yang kedua juga menghindari kejahatan. Zaman sekarang juga kan gitu kan, apalagi zaman itu belum ada CCTV, ya kan. Zaman sekarang aja udah ada CCTV, kita harus hati-hati, kita pergi kemana dulu, ya mengenakan yang seperti apa dulu. Jangan selalu tampil mau kelihatan kelihatan mewah gitu. Jangan. Ya. Ingat, ada orang-orang yang mungkin jadi tidak terberkati karena penampilan yang berlebihan, kecuali acara-acara khusus ya, boleh-boleh saja. Nah, lalu apalagi dikatakan? Ayat 5 dikatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Nah ini
tunduk kepada suami dikaitkan dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jadi jangan lihat suami model apa akan menentukan ketundukan saya. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dan kita tunduk dan berserah kepada Tuhan, seperti itulah seharusnya juga tunduk kepada suami. Jadi tunduklah kepada suami karena Tuhan, bukan karena suami. Ya. Karena suami Anda itu manusia, ya, bukan setengah dewa, ya, bukan manusia biasa. Begitu juga kita sebagai pasangan, pasti kita juga punya kelemahan. Nah, lalu di ayat berikutnya dibilang sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ya. Jadi di Kejadian 18 ayat 12 memang Sarah menyebut Abram sebagai tuannya. Tapi sebenarnya bukan soal sebutan. Ya. Apalah artinya menyebut pasangan suami sebagai tuan kalau ribut tiap hari misalnya, nggak ada guna. Tuan Galen, ya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Percuma, nggak usah disebut tuan. Tapi maksudnya itu bagaimana merespek pasangan. Di ayat ini pun kalau kita baca konteksnya unik. Ini bagaimana Sarah mentertawai janji Tuhan bahwa Abraham akan mendapat anak. Ya, ayatnya bilang gini, tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua, ya, dia sedang meragukan janji Allah. Dia tertawa tapi dia menyebut Abraham suaminya sebagai tuannya. Ya, kalau mau memanggil pasangan sebagai tuan sih boleh-boleh aja, tapi malah jadi lucu. Ya, coba di sini ibu-ibu yang ada suaminya bilang pakai kata tuan. Coba panggil. Misalnya Tuan Andri Wirawan itu pasti langsung ketawa kalau dipanggil suaminya gitu, apaan sih gitu kan. Jadi bukan kata tuannya yang penting, tapi perlakuan, ya. Perlakuan. Karena kalau saya dipanggil tuan sama istri saya balis panggil nyonya. Iya nyonya, gitu kan jadi lucu dengarnya kan. Walaupun kalau di bahasa Inggris sih biasa ya, Mr. and Mrs. itu kan tuan dan nyonya sebenarnya. Ya itu panggilan yang biasa, tapi kalau dalam konteks budaya kita tidak lazim, ya, tidak lazim. Tetap menghormati, tapi jangan seujon ya. Wah Sarah makanya menghormati, akhirnya kawin lagi suaminya. Ya, jangan melihat dari sisi situnya, ya, melihat bagaimana Sarah tetap menghargai suaminya, ya, sebagai pemimpin yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Ya, bukan berarti lebih hebat, nanti dia jadi menindas, tidak. Tetapi ini ada hubungan timbal balik satu dengan yang lain. Tapi memang harus ada kaptennya. Ya, kemarin Indonesia lawan Bahrain ya. Wow, pasti banyak yang nonton, banyak yang kesel. Saya kesel juga tuh ya. Wah, dibilang ini wasit merampok kemenangan Indonesia. Waduh. Bagaimana? Ada kaptennya Bang Jayadi panggilannya, nama aslinya Jai Izzes ya. Tapi susah bilangnya, jadi Bang Jayadi, Bang Jai panggilannya. Bang Jai jadi kapten, dia hebat, jago. Tapi apakah dia lebih dari yang lain? Di sebagian iya, sebagian enggak. Dia jago enggak bertahan? Jago. Tapi menyerang enggak jago, orang dia back kok di depan kiper, ya. Tetapi salah satu harus ada kapten. Untuk memimpin yang lain, bukan untuk menindas. Kapten juga tunduk pada peraturan, tapi harus ada satu orang yang memimpin tim, ya. Begitu juga di keluarga, harus ada satu orang yang memimpin. Bukan berarti untuk menindas, tidak. Sama-sama harus tunduk kepada peraturan yang Tuhan tetapkan. Maka kalau ibu-ibu tunduk kepada suami, wah dibilang menjadi anak-anak Sarah. Menjadi anak-anak Sarah. Percayalah, suamimu tidak akan cari yang lain. Ya, ada beda story-nya. Itu story-nya Sarah beda dengan story kita. Ya, maka baiklah, hiduplah saleh, tunduklah kepada suami. Lalu di ayat ke-7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu
sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, tetap ada suami juga disebut, ya, supaya ada timbal balik. Hidup bijaksana. Ya, ketahui pria dengan wanita berbeda. Wanita pada umumnya lebih swing, ya, moodnya itu berubah-berubah, ya kan? Karena memang diciptakan Tuhan seperti itu. Pria umumnya lebih logis, lebih rasional. Maka hiduplah bijaksana dengan mereka, apalagi secara fisik lebih kuat. Ya, di sini dibilang sebagai kaum yang lebih lemah. Bukan untuk ditindas, tapi untuk dilindungi, untuk dijaga, untuk dikasihi. Dan menarik ada kata juga, hormatilah mereka. Ya, dalam arti dihargai pasangan. Maka ini tentu ini hal yang ideal ya, dan menjalaninya tidak seideal ini. Ya, mirip kisah-kisah sinetron, ya kan? Tapi yang penting kita tahu yang ideal apa, dan kita harus berusaha untuk mendekati ideal. Ya, sempurna nggak bisa, tapi harus berupaya sedapat mungkin mendekati ideal. Karena pasangan kita adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Itu teman kita hidup. Teman kita hidup, pasangan cuma satu. Ya, pasangan cuma satu. Masakan yang satu ini tidak kita sayangi, tidak kita kasihi, ya kan? Ada orang suka koleksi mobil, ada yang suka koleksi mainan, ada yang koleksi batu akik, ada yang koleksi macam-macam. Semua orang punya hobi, ya. Koleksinya banyak aja disayang, apalagi kalau cuma satu, nggak bisa tukar tambah lagi, ya. Cuma satu, harus benar-benar disayang, harus benar-benar dirawat, ya. Dipelihara sedemikian rupa. Karena itu teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Dialah yang menemani kita hidup. Ya. Maka harus dijaga sedemikian rupa supaya sama-sama saling menjaga, sama-sama saling menemani di dalam naik turun kehidupan. Harus tetap bersama-sama sebagai pasangan yang kuat. Ya. Ini sengaja nggak ada mukanya. Karena bukan saya foto itu ya, jadi hilangin mukanya. Pria yang membawa wanita, ajak, sadari fungsi pria sebagai imam dalam keluarga. Ya. Latihan terus, supaya apa? Supaya relasi suami dan istri semakin baik, karena ini yang paling penting di dalam keluarga. Ya, kadangkala kita secara budaya atau tanpa sadar berpikir anak yang paling penting di dalam keluarga. Padahal yang paling utama pasangan suami istri. Kenapa? Enggak semua orang mendapatkan anak di dalam pernikahan. Ya. Dan fokus harus tetap di suami istri. Nanti anak juga akan pergi meninggalkan orang tua, melanjutkan kehidupannya sendiri, tinggal lagi berdua. Maka fokus harus berdua ini, bukan berarti jangan peduli sama anak, bukan. Ya. Tetapi yang paling harus kuat ini yang pertama dan terutama ini suami dan istri. Maka mari kita memperhatikan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, supaya apa? Tadi dibilang supaya doamu jangan terhalang. Ya, supaya doa jangan terhalang. Kalau suasana enak kan enak berdoa ya. Coba lagi bertengkar, berdoa, susah. Ya, bisa-bisa doanya untuk menyerang pasangan lagi. Nah, susah. Kamu aja, saya lagi emosi. Sama, saya juga lagi emosi, susah. Udah pasti terhalang. Ya. Udah pasti terhalang karena salah satu penghalang doa adalah dosa. Ya, Yesaya 59 ayat 2. Maka ayo kita kerjakan bagian kita terus perbaiki keluarga kita, relasi kita dengan pasangan hingga nanti menjadi satu teladan yang baik bagi anak-anak kita, nah, keluarga semakin harmonis, semakin kuat, dan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lainnya. Kalau ada mungkin yang pasangannya belum percaya atau belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tetap doakan, tetap dukung, tetap hormati, tetap sayangi, ya, supaya
sekiranya Tuhan berkenan, juga boleh hidupnya dipulihkan. Atau kalau belum percaya, pada satu saat nanti, kalau Tuhan berkenan, dia bisa jadi percaya. Jadi apakah pasangan nanti jadi bertobat atau jadi percaya, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawab kita tetap mengasihi pasangan kita sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.